Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam, dan ketahuilah anni ba'da an manallahu ta'ala alayya bikmali hadzal majmu'i. Sesungguhnya aku setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anugerah berupa aku ini bisa untuk menyempurnakan kumpulan fatwa ini, yaitu berupa beliau bisa menyelesaikan kitab Bughatul Mustarsyidin ini. Wa intisyarihi fil biladi, dan bisa menyebarkannya di berbagai penjuru negeri. Jadi kitab Bughatul Mustarsyidin ini ada dua fase. Pertama udah selesai dibuat, habis itu ditambahin lagi sama beliau. Nah, ini kalau fase yang pertama ini. Hasolat li su'alatun. Kemudian fase yang kedua, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan wa fawaidu dan faedah-faedah ukharu yang lain. Halaktuha, yang saya cantumkan halal tersebut fil hamisi, di samping hamis itu di catatan pinggir kitab, hamis sebutnya. Summa khiftu dia'ah, kemudian saya takut hal tersebut hilang. Fa'azamtu musta'inan bimaulaya, maka aku bertekad seraya meminta tolong kepada Tuhanku. Bertekad untuk apa? Ala an adu'aha, untuk meletakkan meletakkan pertanyaan-pertanyaan dan faedah-faedah baru tersebut fi mazanniha khilala hadzat ta'lifi. Nah, di tempat yang cocok untuk diletakkan faedah-faedah itu. Kalau tentang wudu, tempat wudu. Tentang sholat, di tempat sholat. Khilala hadzat ta'lifi, di dalam atau di sela-sela, maksudnya digabungin ini karangan ini. Mazanniha itu tempat yang diperkirakan atau disangka dengan dugaan yang kuat. Kalau perkara tersebut digabungin sama perkara yang lama, kan ada dua kumpulan tuh. Pertama udah jadi, kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan baru sama faedah-faedah baru. Nah, kalau pertanyaan baru sama faedah baru itu dikumpulin sama yang lama, itu mazanniha itu artinya tempat yang diperkirakan kalau digabungin tuh bakal cocok. Bukan tentang lagi bahas wudu tiba-tiba masukin faedah haji, kan tuh gak nyambung. Lalu di sini wa tasarraftu fi ba'di ibaratil asli, dan saya mengubah sebagian kalimat-kalimat asal, kalimat-kalimat kitab yang pertama, Bughatul Mustarsyidin yang versi karangan yang pertama. Wa hazfin, dan sebagian kalimat-kalimatnya juga dihapus. Wa taqdimin, sebagian kalimatnya ada yang didahulukan. Wa ta'khirin, dan juga ada yang diakhirkan. Itmaman lil faidati, untuk menyempurnakan faedah kitab Bughatul Mustarsyidin yang awal. Fazada bima zukira, maka bertambahlah dengan hal tersebut nahwu rubai, sekitar seperempat kitab, sekitar seperempat daripada kitab Bughatul Mustarsyidin yang awal. Fakana min haqqihi ayusama, maka selayaknya atau sepantasnya kitab ini dinamakan Takmilatu Bughatul Mustarsyidin, penyempurna Bughatul Mustarsyidin. Wa minallahil karim yas'alul ma'unata wa tasdida, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang Maha Dermawan, as'alul ma'unata, saya meminta pertolongan, wa tasdida, dan bimbingan, wa salahan niyah, dan kebaikan niat, wal hidayata li arsyadi tariqis sadidi, dan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sadid itu udah lurus, tapi kalau arsyadut tariqis sadid, jalan yang paling lurus daripada jalan-jalan yang lurus yang ada. Wa man waqafa alaihi wa tahaqqaqa fihi zalatan, dan barang siapa yang menemui dan dia telah memastikan bahwasanya hal tersebut merupakan suatu kesalahan, au mukhalafata li kalamin man naqaltuhu, li kalamin man naqaltuhu man naqaltu anhu, dan atau dia menemukan sesuatu yang bertentangan pada perkataan yang saya kutip dari orang yang saya kutip perkataannya itu, nggak sesuai kutipannya, nukilannya, diminta untuk ayuslihahu halan min ghairi tawanin, untuk memperbaikinya dengan segera tanpa menunda. Walahul ajru minal karimil mannani, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Karim Al-Mannan. Al-Karim itu Maha Dermawan, Al-Mannan yang Maha menganugerahi. Allahumma wafiqna li isabati shawabi, ya Allah berikanlah aku taufik untuk mendapatkan kebenaran.
Wa jannibna zayga wal irtiyabah, dan jauhilah aku daripada penyimpangan dan kebimbangan. Wanfa'na wal muslimina bima hawahu hadzal kitabu amina, dan berilah aku manfaat atau berilah kami manfaat, tapi untuk lita'zimin nafsi ini. Kami di sini artinya saya, tapi untuk mengagungkan diri bisa juga diartikan gitu. Wanfa'na, dan berikanlah kami atau saya manfaat, wal muslimi, dan berilah manfaat kepada orang-orang muslim. Bima hawahu hadzal kitabu amin, dengan apa yang dikandung oleh kitab ini. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Muqaddimatun fi fawaida tata'allaqu bi khutabil kutubi. Pembukaan tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan khutbah-khutbah kitab. Wa fi fadilatil ilmi, dan tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Fil ijtihadi wal ifta'i wat taqlidi, dan tentang ijtihad, tentang pemberian fatwa, dan tentang taklid. Faidatun faedah. Ata lafzu rabbi lima'ani nazamaha ba'duhum faqala. Jadi lafaz Rabb itu memiliki makna-makna yang banyak yang telah dinazumkan oleh sebagian ulama. Telah datang lafaz Rabb untuk makna-makna yang banyak yang telah dinazumkan oleh sebagian ulama. Faqala, maka dia berkata, salah satu makna dari Rabb itu adalah qaribun muhitun. Qarib, yang maha dekat, muhitun, yang maha melingkupi, malikun, yang maha pemilik, mudabbirun, yang maha pengatur, murabbin, yang maha pengurus atau pemelihara, kasirul khairi wal mauli lin ni'am, yang banyak kebaikan dan pengurus kenikmatan-kenikmatan, wa khaliqunal ma'bud, dan pencipta kita yang disembah, jabiru kasrina, penambal kehancuran kita, wa muslihuna, dan pengislah kita, zat yang memperbaiki kita, wa sahibu sabitul qidam, dan sang pemilik dan juga yang maha sabit, yang enggak akan sirna, yang maha tetap, al-qidam, dan juga maha qadim, terdahulu, jami'una, wa jami'una, dan maha pengumpul kita, wa sayyidu, dan dan zat yang mulia, yang menjadi junjungan. Ihfaz, maka hafalkanlah, fahazihi, karena ini adalah ma'anin, makna-makna, atat lirabbi, yang ada atau yang datang pada lafaz Rabb. Fad'u liman nuzim, maka berdoalah engkau terhadap zat yang dinazamkan, itu kepada Tuhan. Intaha, selesai, itu tamat. Min hasiyati Syekh Ibrahim al-Baijuri ada syarh Ibn Qasimin, diambil daripada hasiyah al-Baijuri yang menghasiai syarah Imam Ibn Qasim, syarah Fathul Qarib. Faidatun faedah. Qala sin mim, Ibn Qasim maksudnya. Qala Ibn Qasim, telah berkata Imam Ibn Qasim, idza sarafa al-'abdu jami'a ma an'ama Allah bihi 'alaihi, jika seorang hamba itu mengerahkan seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan itu kepadanya, fi anin wahidin, mengerahkannya itu pada satu waktu, mengerahkannya itu kemana? Lima khuliqa bihi summiya syakuran, terhadap sesuatu yang dia itu diciptakan untuk sesuatu tersebut, yaitu untuk beribadah, maka dia dinamakan syakur kalau dikerahkan, digunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberi olehnya itu untuk beribadah, yaitu dinamakan syakur. Tapi dia mengerahkan kemampuannya untuk beribadah itu dalam satu waktu, nah itu dinamakan syakur dia. Wa idza sarafaha fi awqatin mukhtalifatin, kalau mengerahkannya itu pada waktu yang berbeda-beda, enggak satu waktu, yusamma syakiran, maka dinamakan syakir. Qala Ain Shin, telah berkata Imam Ba'ishin. Ain Shin itu simbol daripada Imam Ba'ishin. Wa yumkinu sarfa fi anin wahidin bihamdihi janazatan mutafakkiran fi masnu'atih subhanahu wa ta'ala. Intaha. Mungkin seorang hamba itu untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan ibadah yang sangat besar dengan cara dia itu membawa jenazah sembari atau sambil dia ini berfikir terhadap cipta-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intah, selesai. Faidatun, faedah.
Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, al-fadailu sab'un, fadilah-fadilah itu ada 7. As-sidqu wal haya'u wat tawaddu'u was sakha'u. Jujur, malu, rendah hati, dermawan. Wal wafa'u wal ilmu wa ada'ul amanati intaha. Menepati janji, ilmu, dan menepati atau melaksanakan amanah. Intaha, selesai. Hasyiatus Syekhi Sulaiman al-Jamali, diambil daripada Hasyiah Jamal ala Syarhil Manhaji, terhadap kitab Syarah Manhajut Tulab, disyarahin dihasyiahin sama Hasyiah Jamal. Wa'lam anna lahum syari'atun, ketahuilah sesungguhnya bagi mereka, maksudnya ini adalah ulama sufiyah. Menurut ulama sufiyah, syariat itu adalah, sesungguhnya syariat menurut ulama sufiyah adalah wahiyya an ta'budahu ta'ala, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatullahi ta'ala syari'atun indahum li'anna al-maqsudatu minha. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan syariat menurut ulama sufi, karena ibadah itu adalah tujuan daripada syariat. Wa in kanat syari'atu 'indal fuqaha'i ma syara'ahu Allah ta'ala minal ahkami. Dan jika syariat menurut para ahli fikih, bukan ulama sufi, itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum. Jadi hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu disebut syariat. Wa tariqatun, dan tariqah adalah wahya antaqsudahu. Ini bukan antaqsudahum tapi antaqsudahu bil ilmi wal amali. Yaitu adalah engkau menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Wa haqiqatun wahya natijatuhuma. Sedangkan hakikat itu adalah hasil daripada syariat dan tariqah. Hasilnya merupakan hakikat. Wahya an tashhada binurin awda'ahu Allahu fi suwaida'il qalbi ay wasatihi anna kulla batinin lahu zahirun wa aksahu. Hakikat itu adalah engkau menyaksikan dengan sebab adanya nur, ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan cahaya tersebut di lubuk hatimu, di pusat hatimu, bahwasanya seluruh batin itu memiliki zahir, seluruh perkara batin itu memiliki zahir. Begitupun sebaliknya, seluruh perkara zahir itu memiliki batin. Di sini dicontohkan ka kharqil khadiri li safinati, seperti Nabi Khidir yang membolongi kapal. Wa in kana munkaran zahiran fahuwa jaizun fil batini. Walaupun hal tersebut munkar zahirnya, tapi hal tersebut itu jaiz, itu diperbolehkan pada batinnya. Li'annahu sababul linajatis safinati minal maliki. Karena hal tersebut merupakan sebab keselamatan kapal daripada raja. Jadi ada raja yang zalim, ya lebih baik dibolongin aja kapalnya. Wal aula, dan yang paling utama dan sebaiknya, anta arifal haqiqata bi ilmi bawatinil umuri, engkau mengetahui hakikat, engkau mengenal hakikat dengan ilmu perkara-perkara yang bersifat batin. Ka ilmil khadiri bi anna ma fa'alahu ma'a Musa alaihi wassalamu min kharqi safinati wa ghairiha fihi maslahatun. Contohnya seperti Nabi Musa mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan seperti Nabi Khidir, bukan Nabi Musa, Nabi Khidir mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan bersama Nabi Musa alaihi wassalam, salam Allah kepada mereka berdua, semoga selalu tercurahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir bersama Nabi Musa ketika sama Nabi Musa
min kharqi safinati, yaitu berupa membolongi kapal, mengoyak kapal, merusak kapal, wa ghairiha, dan lain-lain, yang bunuh anak kecil dan semacamnya. Fihi maslahatun, yang mana pada hal tersebut itu merupakan, itu ada suatu maslahah, ada suatu kebaikan. Wa in kana zahiruhu mafsadatan fil ba'di, walaupun zahir perkara tersebut itu merupakan sebuah keburukan untuk makhluk yang lain. Wa syari'atu zahirul haqiqati, sedangkan syariat itu adalah zahirnya hakikat. Wal haqiqata batinuha, sedangkan hakikat itu adalah batinnya zahir. Wa huma mutalazimani ma'nan, dan keduanya itu saling berkaitan secara makna. Kama sabaqa, sebagaimana penjelasan yang telah lampau. Wa musilati salasatu bil jauzati, dan tiga perkara tersebut, baik syariat, thariqah, hakikat, itu diumpamakan seperti jauzah. Jauzah itu buah kenari. Fasyari'atu kal qishri zahiri. Jadi syariat itu kalau digambarkan kalau perkara tersebut digambarkan dengan buah kenari, maka syariat itu sebagaimana halnya kulit yang bagian luar. Wa tariqatu kallubil khafiyyi, sedangkan tariqah itu seperti biji yang di dalam, yang enggak kelihatan, yang samar. Wal haqiqatu kaduhnil ladzi fi batinil lubbi, sedangkan hakikat itu bagaikan minyak yang ada di dalam biji kenari. Wala yatawassalu ila lubbi illa bi kharqil qashri, dan tidak akan sampai ke biji kecuali dengan merobek kulit. Wala ila duhni illa bidaqqil lubbi, dan juga nggak bisa nyampe ke minyak kecuali dengan cara menumbuk bijinya itu, biji kenari. Intah, selesai faedah ini diambil daripada kitab Min Hasyiatil Bujairimi alal Igna'i. Diambil daripada Hasyiah Al-Bujairimi yang menghasyiahi kitab Al-Igna'.